Malam merayap turun di kota metropolitan yang tak pernah tidur, membawa serta hawa dingin dan kelembapan yang menusuk tulang. Lampu-lampu jalanan memantulkan cahaya redup di aspal yang basah oleh rintik hujan yang semakin deras, menciptakan suasana yang kelam dan sedikit mencekam. Namun, di tengah suasana yang melankolis ini, seorang sosok tegap berdiri dengan seragam polisi yang tampak berkilauan di bawah sorot lampu pos lalu lintas. Polisi, namanya, seorang polisi muda yang dikenal dengan kedisiplinan dan ketegasannya, atau mungkin lebih tepatnya, kesombongannya. Malam ini, baginya bukanlah malam yang suram, melainkan sebuah panggung pertunjukan, sebuah arena perburuan di mana ia akan menunjukkan kekuasaannya. Dengan wajah tanpa ekspresi dan bibir yang terkatup rapat, ia merasa dirinya adalah penguasa jalanan, hakim yang berhak menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang benar. Malam ini adalah malam panen baginya. Malam di mana ia akan mencari dan menemukan para pelanggar lalu lintas yang lengah, para mangsa yang akan menjadi korban arogansinya. Sebuah mobil SUV berwarna hitam legam meluncur di jalanan yang mulai lengang, membelah kegelapan malam dengan suara mesin yang halus. Lampu belakang mobil tersebut tampak sedikit redup di sisi kiri, sebuah detail kecil yang luput dari perhatian pengemudinya, namun tidak bagi mata elang polisi. Mata polisi muda itu langsung menyala bagaikan lampu sorot yang menemukan targetnya. Senyum sinis tersungging di bibirnya, sebuah pertanda bahwa ia telah menemukan mangsa yang diincarnya. "Nah, ini dia, ikan besar malam ini," gumamnya dengan nada puas, sambil melangkah dengan gagah perkasa ke tengah jalan yang basah, menghentikan laju mobil SUV hitam tersebut dengan gestur tangan yang kasar dan tanpa kompromi. Ia merasa dirinya adalah singa lapar yang siap menerkam mangsanya, tanpa sedikit pun rasa iba atau belas kasihan. Malam ini, ia akan menunjukkan kepada semua orang, siapa sebenarnya yang berkuasa di jalanan ini. Dari balik kemudi mobil SUV hitam yang berhenti mendadak, keluarlah seorang pria dengan penampilan yang sangat sederhana. Ia mengenakan kaos oblong berwarna gelap yang sedikit lusuh dan celana jeans yang tampak pudar, jauh dari kesan mewah atau berkuasa yang biasanya terpancar dari pemilik mobil semahal itu. Penampilannya biasa saja, bahkan cenderung merakyat, tidak ada aura intimidasi atau keangkuhan yang terpancar dari dirinya. Dengan langkah tenang dan wajah yang ramah, pria itu mendekati polisi, menyapa dengan sopan dan nada suara yang lembut. "Selamat malam, Bapak Polisi. Maaf, apakah ada yang bisa saya bantu?" Sapanya dengan senyum tipis yang mencoba mencairkan suasana yang tegang. Ia tidak tahu bahwa keramahannya justru akan dianggap sebagai kelemahan oleh polisi yang berdiri di hadapannya. "Anda tahu betul kenapa saya menghentikan mobil Anda di malam yang dingin ini?" tanya polisi dengan nada suara yang meninggi, bahkan sebelum membalas sapaan sopan dari pria tersebut. Ia sengaja menunjukkan sikap arogan dan tidak ramah, ingin mengintimidasi dan membuat pria di hadapannya merasa kecil dan bersalah. "Lampu belakang mobil Anda mati sebelah, itu jelas-jelas pelanggaran lalu lintas. Apakah Anda tidak pernah belajar aturan? Sekarang, jangan banyak bicara. Mana surat-surat kendaraan Anda? Cepat serahkan kepada saya," perintahnya dengan kasar, tanpa memberikan kesempatan pria itu untuk menjelaskan atau membela diri. Ia merasa dirinya adalah penguasa yang tidak boleh dibantah, dan pria di hadapannya hanyalah seorang warga sipil biasa yang harus tunduk dan patuh pada perintahnya. Pria itu, meskipun sedikit terkejut dengan sikap kasar polisi tersebut, tetap berusaha menjaga ketenangannya. Ia tidak ingin terpancing emosi dan memperkeruh suasana. Dengan gerakan tangan yang tenang, ia membuka pintu mobilnya kembali, mengambil dompet dari dalam tas kecil yang terletak di kursi penumpang, dan menyerahkan STNK dan SIM kepada polisi dengan sikap yang tetap sopan. Ia berharap, dengan menunjukkan sikap kooperatif, polisi tersebut akan sedikit melunak dan bersikap lebih profesional. Namun, ia salah besar. Polisi justru semakin merajalela, merasa bahwa sikap sopan pria itu adalah tanda kelemahan dan ketakutan. Ia menerima surat-surat tersebut dengan kasar, seolah-olah benda itu adalah sampah yang menjijikkan. Polisi memeriksa STNK dan SIM tersebut dengan gerakan yang dibuat-buat, seolah-olah ia adalah seorang ahli hukum yang sedang menganalisis dokumen penting. Padahal, dalam hatinya, ia hanya mencari-cari celah kesalahan lain, ingin menemukan alasan untuk semakin merendahkan dan menindas pria di hadapannya. Matanya memicing, bibirnya bergerak-gerak membaca tulisan di STNK, dan tiba-tiba, ia menemukan apa yang dicarinya. "Ini STNK-nya sudah mati. Anda tahu tidak? Ini bukan hanya pelanggaran biasa, tapi pelanggaran berlapis ini. Anda sengaja ya, berkendara dengan kendaraan bodong di jalanan?
Mau cari mati kamu di jalan raya? Bentaknya dengan suara yang semakin menggelegar, menggema di tengah kesunyian malam yang semakin larut. Ia merasa puas karena telah menemukan celah untuk semakin menunjukkan kekuasaannya. Maaf sekali, Pak Polisi, saya benar-benar lalai dan kurang teliti. Saya akui memang belum sempat memperpanjang STNK karena kesibukan pekerjaan. Jawab pria itu dengan nada suara yang masih tenang, meskipun raut wajahnya mulai menunjukkan ketidaknyamanan dan sedikit kekecewaan terhadap sikap polisi yang dihadapannya. Ia mencoba menjelaskan situasinya dengan jujur, berharap polisi tersebut mau memahami dan memberikan sedikit keringanan. Namun, ia tahu dalam hatinya, menghadapi polisi yang arogan seperti ini, penjelasan apapun akan sia-sia. Yang penting bagi polisi ini adalah menunjukkan kekuasaan dan superioritasnya, bukan mencari kebenaran atau keadilan. Kurang teliti? Alasan klasik yang selalu diucapkan para pelanggar. Anda pikir saya bodoh dan mudah dibohongi dengan alasan basi seperti itu? Anda tahu, pelanggaran sekecil apapun, sekecil semut pun, tetaplah pelanggaran. Apalagi ini sudah mati STNK. Lampu mati, mau cari mati kamu di jalanan yang ramai ini? Hah? Polisi terus memberondong pria itu dengan kata-kata kasar dan merendahkan, merasa semakin di atas angin karena pria di hadapannya tetap bersikap sopan dan tidak melawan. Ia sengaja menggunakan kata-kata yang kasar dan provokatif, ingin melihat pria itu marah dan kehilangan kesabarannya. Baginya, semakin pria itu terlihat lemah dan takut, semakin besar pula kepuasan yang ia rasakan. Ia merasa dirinya adalah pahlawan jalanan yang sedang menegakkan hukum, padahal sebenarnya, ia hanya seorang polisi arogan yang haus kekuasaan dan pujian. Pria itu menarik napas dalam-dalam, mencoba meredakan emosinya yang mulai terpancing. Ia merasa diperlakukan tidak adil dan direndahkan di depan umum. Meskipun ia sadar telah melakukan kesalahan, namun ia tidak pantas diperlakukan seperti seorang penjahat kelas kakap. Pak, saya sudah meminta maaf atas kelalaian saya. Saya mengakui kesalahan saya dan siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku. Tapi, bisakah Bapak berbicara dengan lebih sopan dan menghargai saya sebagai manusia? Saya juga punya harga diri, Pak. Ucapnya dengan nada suara yang mulai meninggi, namun tetap terkontrol dan tidak kehilangan kesopanannya. Ia ingin mengingatkan polisi tersebut bahwa ia juga manusia yang memiliki perasaan dan hak untuk diperlakukan dengan hormat, meskipun ia telah melakukan kesalahan. Polisi tertawa sinis mendengar permintaan pria tersebut. Tawanya terdengar mengejek dan merendahkan, seolah-olah permintaan pria itu adalah sebuah lelucon yang menggelikan. Sopan? Kamu melanggar aturan? Sudah jelas-jelas salah? Masih berani minta sopan? Kamu pikir kamu ini siapa? Hah? Raja jalanan? Presiden Republik Indonesia? Jangan mimpi. Ia semakin merendahkan pria itu dengan kata-kata yang menusuk hati, merasa dirinya adalah sosok yang superior dan tidak tersentuh oleh hukum atau etika. Baginya, sopan santun dan etika profesionalitas adalah omong kosong belaka. Yang penting adalah menunjukkan kekuasaan dan membuat orang lain takut dan tunduk padanya. Ia merasa puas melihat pria itu semakin terpojok dan tidak berdaya. Saya hanya warga negara biasa, Pak Polisi. Sama seperti Anda, saya juga manusia yang punya hak dan kewajiban. Tapi, saya juga punya hak untuk diperlakukan dengan hormat dan adil, sesuai dengan hukum yang berlaku di negara ini, jawab pria itu, suaranya kini terdengar lebih tegas dan berwibawa, meskipun tetap menjaga intonasi yang sopan. Ia tidak lagi memohon atau merendahkan diri, melainkan berbicara dengan nada yang setara, mengingatkan polisi tersebut tentang prinsip-prinsip dasar negara hukum dan hak asasi manusia yang seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap aparat penegak hukum. Ia ingin menunjukkan bahwa ia tidak akan tinggal diam dan diperlakukan semena-mena oleh polisi yang arogan tersebut. Hormat? Hormat itu didapatkan, bukan diminta-minta seperti pengemis. Kamu ini sudah jelas-jelas salah, melanggar aturan, masih banyak omong dan membela diri. Kamu pikir dengan merengek-rengek seperti ini, saya akan kasihan dan membiarkan kamu lolos begitu saja? Jangan harap. Polisi semakin menjadi-jadi dalam menunjukkan arogansinya, merasa bahwa ia sedang berhadapan dengan seorang kriminal kelas 3 yang mencoba mengelabui hukum. Sekarang, dengarkan baik-baik. Saya tilang kamu. Ini sudah pelanggaran berat. Siap-siap saja bayar denda yang besar dan urusan panjang di pengadilan. Cepat siapkan KTP kamu. Jangan buang-buang waktu saya di malam yang dingin ini. Bentaknya dengan nada suara yang semakin tinggi dan wajah yang memerah karena emosi. Ia merasa harga dirinya telah diinjak-injak oleh pria yang berani melawannya,
dan ia akan membalasnya dengan setimpal. Pria itu terdiam sejenak, tidak langsung menjawab atau bergerak. Ia menatap polisi dengan tatapan yang sulit diartikan, tatapan yang dingin dan menusuk, namun juga mengandung sedikit rasa kasihan dan kekecewaan. Polisi merasa sedikit tidak nyaman dengan tatapan itu, namun ia berusaha menepisnya dan tetap mempertahankan sikap arogannya. Kemudian, perlahan, dengan gerakan yang tenang dan pasti, pria itu membuka dompet kulitnya yang sederhana, mengambil sesuatu dari dalamnya, dan menyerahkannya kepada polisi. Bukan KTP seperti yang diminta polisi tersebut, melainkan sebuah kartu identitas berwarna hijau tua yang tampak berbeda dari kartu-kartu identitas biasa. Di bagian atas kartu tersebut, terpampang lambang Garuda emas yang berkilauan, lambang negara yang sakral dan penuh makna. Polisi mengerutkan keningnya, merasa penasaran dan sedikit bingung dengan kartu yang disodorkan pria tersebut. Kartu apa lagi ini? Jangan macam-macam kamu ya. Mau menyogok saya dengan kartu palsu? Jangan harap bisa lolos dari tilangan saya. Bentaknya lagi, meskipun nadanya kini sedikit menurun, tidak sekeras dan sepercaya diri sebelumnya. Ada keraguan yang mulai menyelinap dalam hatinya, melihat kartu identitas yang tampak berbeda dan berwibawa itu. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun ia masih berusaha mempertahankan egonya dan tidak mau terlihat lemah di hadapan pria tersebut. Ia menerima kartu itu dengan kasar. Namun kali ini, gerakannya tidak sekasar sebelumnya. Ada sedikit keraguan dan kehati-hatian dalam sentuhannya. Pria itu menyerahkan kartu tersebut tanpa berkata apa-apa lagi. Ia hanya menatap polisi dengan tatapan yang tetap dingin dan menusuk, membiarkan polisi tersebut membaca dan memahami sendiri arti dari kartu identitas yang dipegangnya. "Ini kartu anggota saya, Pak," ucapnya singkat. Namun suaranya kini terdengar jauh lebih tegas dan berwibawa dari sebelumnya, menghilangkan kesan lemah dan sopan yang ditunjukkannya sejak awal. Suaranya mengandung otoritas dan kekuatan yang membuat polisi semakin merasa tidak nyaman dan gelisah. Ia tahu, sesuatu yang besar akan terjadi, dan ia mungkin telah melakukan kesalahan besar malam ini. Polisi menerima kartu itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Dibukanya lipatan kartu tersebut dengan gerakan yang kaku dan canggung. Dibacanya dengan seksama nama yang tertera di sana, pangkat yang disandang, dan kesatuan tempat pria itu bertugas. Setiap kata dan huruf yang dibacanya, bagaikan palu godam yang menghantam kepalanya, membuatnya semakin pucat dan lemas. Matanya membelalak lebar, mulutnya ternganga tanpa suara. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Darahnya terasa membeku di dalam pembuluh darah. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tidak mungkin orang yang baru saja ia bentak-bentak dan rendahkan adalah sosok yang begitu penting dan berkuasa. Di kartu identitas berwarna hijau tua itu, tertulis jelas dengan huruf kapital yang tebal, Mayor Jenderal TNI, nama disamarkan. Seorang perwira tinggi bintang 2 di Tentara Nasional Indonesia, seorang jenderal besar yang memiliki kekuasaan dan pengaruh yang sangat besar di militer dan negara ini, berdiri tepat di hadapannya dengan pakaian sipil biasa. Baru saja ia bentak-bentak, maki-maki, dan rendahkan tanpa sedikit pun rasa hormat. Ia merasa bumi berputar di bawah kakinya. Langit runtuh menimpanya. Kesombongan dan arogansinya telah membawanya ke jurang kehancuran yang tak terhindarkan. Malam yang awalnya ia kira akan menjadi malam panen dan kemenangan, kini berubah menjadi mimpi buruk yang paling mengerikan dalam hidupnya. Mimpi buruk yang akan menghantuinya seumur hidup. Wajah polisi pucat pasi bagaikan mayat hidup. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai membasahi seluruh wajah dan pelipisnya, meskipun udara malam semakin dingin menusuk tulang. Tangannya gemetar hebat. Kartu identitas Mayor Jenderal TNI itu hampir terjatuh dari genggamannya. Ia menelan ludah dengan susah payah, tenggorokannya terasa kering dan tercekat. Ia mencoba mencari kata-kata untuk meminta maaf, untuk memohon ampunan atas kebodohan dan kesombongannya. Namun lidahnya keluh, bibirnya terasa kaku dan tidak bisa digerakkan. Ia hanya bisa berdiri terpaku, bagaikan patung lilin yang akan segera mencair di bawah terik matahari. Mayor Jenderal TNI itu menatap polisi dengan tatapan yang semakin dingin dan menusuk. Tatapan seorang jenderal yang sedang menilai seorang prajurit yang telah melakukan kesalahan fatal. Tidak ada kemarahan atau emosi yang meledak-ledak. Namun justru ketenangan dan ketegasan tatapannya itulah yang membuat polisi semakin ketakutan dan merasa bersalah. Bagaimana sekarang, polisi? Apakah Anda masih mau menilang saya? Atau mungkin, Anda ingin menambahkan pelanggaran lain? Seperti pelanggaran terhadap kehormatan dan martabat seorang perwira tinggi TNI? Tanyanya dengan suara datar, tanpa intonasi.
Namun setiap kata yang diucapkannya bagaikan pisau tajam yang menusuk jantung polisi. Ia merasa dirinya adalah serangga kecil yang tidak berdaya di hadapan raksasa yang perkasa. Polisi hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan lemah. Tubuhnya gemetar semakin hebat. Lututnya terasa lemas dan hampir tidak mampu menopang berat badannya. Ia tidak berani menatap mata Mayor Jenderal TNI itu. Pandangannya tertunduk dalam-dalam, menatap aspal jalanan yang basah dan kotor. Ia sadar sepenuhnya, kesombongan, kebodohan, dan arogansinya telah membawanya ke tepi jurang kehancuran. Malam yang awalnya ia impikan sebagai malam kejayaan, kini berubah menjadi malam petaka yang akan menghancurkan karir dan masa depannya. Ia menyesali semua perkataan dan perbuatannya. Namun penyesalan itu kini sudah terlambat. Nasi sudah menjadi bubur, dan ia harus menanggung akibat dari kesalahannya sendiri. Kisah tragis tentang polisi arogan dan Jenderal TNI ini dengan cepat menyebar luas dan menjadi viral di berbagai platform media sosial, menjadi perbincangan hangat dan kontroversial di kalangan masyarakat Indonesia. Berita tentang kejadian ini dengan cepat mencapai telinga petinggi Polri dan TNI, memicu reaksi keras dan tindakan tegas dari kedua institusi tersebut. Banyak netizen yang mengecam keras tindakan arogan polisi, menganggapnya sebagai contoh buruk oknum polisi yang menyalahgunakan kekuasaan dan merendahkan martabat masyarakat. Namun, tak sedikit pula yang memberikan dukungan dan simpati kepada Mayor Jenderal TNI atas kesabarannya dan kebijaksanaannya dalam menghadapi polisi yang tidak profesional tersebut. Kisah ini menjadi simbol perlawanan terhadap arogansi kekuasaan dan ketidakadilan, serta menjadi pengingat bagi semua pihak, bahwa siapapun kita, apapun jabatan dan kekuasaan yang kita miliki, kita harus selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, sopan santun, dan profesionalitas dalam berinteraksi dengan sesama. Pesan moral yang terkandung dalam kisah ini pun sangat jelas dan mendalam. Kekuasaan dan jabatan bukanlah alasan untuk bersikap arogan, sombong, dan merendahkan orang lain. Justru sebaliknya, semakin tinggi jabatan dan kekuasaan yang kita miliki, semakin besar pula tanggung jawab dan kewajiban kita untuk bersikap rendah hati, melayani masyarakat dengan baik, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Hormat dan sopan santun adalah kunci utama dalam membangun hubungan yang harmonis dan bermartabat antar sesama manusia, siapapun orangnya, apapun latar belakangnya, dan apapun jabatannya. Kisah ini adalah cermin bagi kita semua, untuk selalu introspeksi diri, menghindari sikap arogan dan sombong, serta selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Bagaimana pendapat kalian tentang kisah yang baru saja kita simak bersama ini? Apakah di antara kalian ada yang pernah memiliki pengalaman serupa, baik sebagai korban maupun sebagai saksi mata dari tindakan arogansi aparat penegak hukum? Atau mungkin, ada di antara kalian yang memiliki pandangan berbeda tentang kisah ini? Jangan ragu untuk berbagi cerita, pendapat, dan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah ini. Mari kita jadikan kolom komentar ini sebagai ruang diskusi yang sehat dan konstruktif, tempat kita saling bertukar pikiran dan belajar dari pengalaman masing-masing. Siapa tahu, dari diskusi ini, kita bisa mendapatkan pencerahan dan solusi untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, beradab, dan bebas dari arogansi kekuasaan. Yuk, ramaikan kolom komentar dengan cerita dan pendapat kalian.